Salam, tema hari ini saudara, sukacita dalam Tuhan. Kita akan membaca firman Tuhan dari Yohanes 4 ayat yang ke-23 saudara. Tetapi saatnya akan tiba, dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Saudara dikasih Tuhan, pernahkah Anda melihat seorang anak kecil bernyanyi keras untuk ayahnya? Suaranya fals, nadanya meleset jauh, tetapi sang ayah tetap tersenyum dan memeluknya. Kenapa? Karena sang anak bernyanyi dengan cinta, bukan karena dia penyanyi profesional. Banyak dari kita mengira Tuhan itu seperti juri idol yang memegang rapor nilai nada dan ketukan. Padahal Tuhan melihat ke dalam batin. Bayangkan, Anda memutar radio, tapi yang terdengar hanya suara kriuk-kriuk dan bising. Istilah kerennya noise. Kenapa? Karena frekuensinya belum pas. Anda harus memutar tombolnya pelan-pelan sampai suara penyiar terdengar jernih. Saudara, pujian kita sering jadi bising di telinga Tuhan karena frekuensi hati kita salah. Kita memuji Tuhan di gereja, tetapi tangan kita masih memegang kebencian pada sesama. Penyembahan yang benar adalah saat kita memutar hati kita agar pas dengan frekuensi kasih dan kebenaran Allah, saudara. Saudara, ada 3 kunci penyembahan yang benar. Yang pertama, menyembah dalam roh. Bukan sekedar emosi, saudara. Menyembah dalam roh artinya melibatkan Roh Kudus di dalam batin kita. Ini bukan soal melompat-lompat, karena musiknya enak, saudara. Lalu Seninnya marah-marah di kantor. Saudara, roh kita terhubung dengan roh Allah yang hidup. Yohanes 4 ayat yang ke-24 berkata, saudara, sebab Allah adalah roh, dan barang siapa yang menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Luar biasa. Yang kedua, saudara, menyembah dalam kebenaran sesuai firman Tuhan. Saudara, kebenaran berarti hidup kita sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Tidak ada gunanya menyanyi, "Ku siapkan hatiku Tuhan," kalau hati kita penuh tipu daya. Saudara dikasih Tuhan, ketaatan adalah bentuk penyembahan yang paling mahal. Luar biasa. Roma 12 ayat 1 berkata, "Sebab itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Yang ketiga, saudara, penyembahan adalah gaya hidup, bukan cara. Saudara, penyembahan dimulai saat musik berhenti dan lampu gereja dimatikan. Saudara, bagaimana kita memperlakukan pasangan di rumah? Bagaimana kita jujur saat bekerja? Itulah penyembahan yang sesungguhnya, saudara. 1 Korintus 10 yang ke-31 berkata, "Jadi apakah kamu makan atau apakah kamu minum, atau jika kamu melakukan sesuatu, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah." Luar biasa. A.W. Tozer pernah berkata, saudara, penyembahan sejati terjadi ketika pandangan kita sepenuhnya tertuju kepada Allah, bukan kepada berkatnya atau kepada diri kita sendiri. Billy Graham pernah berkata, saudara, Tuhan tidak mencari nada yang sempurna, Dia mencari hati yang tunduk. Saudara dikasih Tuhan, kesaksian yang menginspirasi. Ada seorang pemuda yang ikut pelayanan musik di sebuah gereja kecil. Suatu hari, ia mengunjungi panti asuhan kumuh dan melihat sebuah piano tua yang tutsnya banyak yang patah dan sumbang. Seorang anak kecil tunanetra duduk di kursi piano itu. Anak itu tidak memainkan lagu rumit. Ia hanya menekan 2 tuts yang masih bunyi sambil berbisik, "Yesus, aku mengasihimu." Pemuda yang tadinya sombong karena merasa pemain musik hebat, mendadak menangis, saudara. Ia sadar suara piano yang jelek dan sumbang di telinga manusia, tapi di sorga itu adalah melodi terindah karena keluar dari hati yang tulus, penuh syukur, saudara. Saudara dikasih Tuhan, pujian penyembahan yang benar tidak diukur dari seberapa megah suara
atau alat musik kita. Tuhan melihat ketulusan hati dan ketaatan langkah kaki kita setiap hari. Mari jadikan hidup kita sebagai puji-pujian yang hidup bagi Dia, saudara. Luar biasa. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang indah, hari yang hebat, hari yang luar biasa. Biarlah hari ini menjadi hari pujian penyembahan, hari ucapan syukur, hari anugerah Tuhan. Tuhan ajar kami memuji dan menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran untuk menyenangkan Tuhan. Biarlah hari ini menjadi hari berkat, hari mujizat buat yang sakit, kesembuhan, kelepasan, dan jawaban doa bagi mereka semua yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan. Hari ini, hari anugerah Tuhan. Jadikan kami semua pemuji penyembah Tuhan yang menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran untuk menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Tetap semangat saudara, tetap kuat. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.